Rumah pelaku asusila di bawah umur di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikepung warga. Sementara di Agam, Sumatera Barat, dua guru pondok pesantren tega melecehkan puluhan santrinya di lingkungan pesantren. Ratusan warga mengepung sebuah rumah di Desa Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dua orang di dalam rumah diduga telah melecehkan 15 anak di perumahan tersebut. Perbuatan mereka terbongkar setelah beberapa anak menceritakan kejadian yang mereka alami ke orang tuanya. Takut diamuk warga, pelaku tidak berani keluar rumah. Karena banyaknya warga, anggota Polsek Tambun Selatan yang datang ke lokasi sempat kesulitan mengamankan pelaku. Anak ini diiming-imingi sesuatu? Kagak, tidak ada. Mau dikasih duit? Tidak ada. Katanya berjanda. Alasan yang si pelaku berjanda. Kedua terduga pelaku pelecehan kini ditahan di Mapolsek Tambun Selatan guna dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Dua pelaku RA 29 tahun dan AA 23 tahun ditangkap aparat Polresta Bukit Tinggi usai dilaporkan oleh puluhan orang tua santri yang diduga jadi korban pelecehan seksual. Aksi bejat pelaku dilakukan di lingkungan pesantren, asrama hingga barak. Modusnya pelaku memanggil santri dengan alasan pijat. Setelah pijat, pelaku memaksa santri berbuat asusila. Jika korban menolak, akan diancam tidak naik kelas. Diketahui korban asusila RA sebanyak 30 orang, sementara korban asusila AA 10 orang yang sebagian besar pelajar tingkat SMP. RA dan AA yang diduga mengalami kelainan seksual dengan penyuka sesama jenis kini telah ditetapkan tersangka. Keduanya juga sudah dipecat secara tidak hormat oleh pengelola pesantren. Polisi juga telah mengamankan barang bukti pakaian pelaku dan korban, sarung hingga alas kasur. Makanya kita tidak tahu. Perawakan dan seorang penceramah kondang. Termasuk juga pelaku kedua, seorang lulusan santri terbaik, kuliahnya juga cum laude. Kita akan menduga itu. Polisi masih terus melakukan penyelidikan mendalam untuk mengetahui apakah ada korban maupun pelaku lainnya. Sementara kedua pelaku terancam pidana perlindungan anak dengan hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Dari Agam dan Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Selalu pulang malam, seorang ibu yang suaminya di penjara ternyata selingkuh dengan seorang lansia di Medan, Sumatera Utara. Ia terpergok sang anak saat berboncengan mesra layaknya suami istri. Warga dihebohkan dengan pasangan selingkuh yang dipergoki keluarganya di Kelurahan Denai, Medan, Sumatera Utara. Keduanya diamankan ke sebuah warung di Jalan Jermal 16. Dugaan perselingkuhan berawal dari seorang anak yang curiga ibunya selalu pulang malam sementara ayahnya sedang di penjara. Saat diselidiki dari tempat kerjanya, si ibu ternyata dijemput seorang pria lansia dengan sepeda motor. Keduanya berboncengan dan berpelukan mesra layaknya pasangan suami istri. Hubungan terlarang ini diduga sudah terjalin selama 3 minggu. Misalnya mereka sudah resah dengan perbuatan mamanya yang kalau pulang ke rumah pergi lagi keluar malam, pulang nanti agak malam. Sering terjadi, ada juga pernah nggak pulang, tapi kita nggak tahu dia kerjanya itu lembur atau enggak. Jadi saking resahnya ini anak ngadu ke kami. Kalau seandainya teman itu nggak mungkin berpelukan mesra seperti itu. Pasangan lansia selingkuh ini kemudian diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dan bila terjadi lagi, pihak keluarga akan melapor ke polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi terus menyelidiki kasus dugaan malapraktik yang menewaskan seorang pasien sedot lemak klinik kecantikan di Beji Depok, Jawa Barat. Sementara seorang santri tewas terjatuh dari lantai 4 ruko diduga akibat bercanda permainan parkur di Makassar, Sulawesi Selatan. Klinik kecantikan WSJ Beauty Clinic di Beji Timur, Depok, Jawa Barat tutup sejak beberapa hari lalu usai viral berita meninggalnya Ella Nanda, seorang pasien klinik ini. Selebgram warga Medan, Sumatera Utara itu meninggal dunia setelah menjalani program sedot lemak di klinik tersebut.
Proses sedot lemak dilakukan melalui bagian lengan kanan dan kiri korban. Namun saat proses berlangsung, pembuluh darah salah satu lengan korban pecah. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tidak tertolong. Dan saya sudah ingatkan sama keluarga yang di sana, jangan ada menerima uang duka karena kita nggak tahu apa penyebab kematiannya, dan pihak rumah sakit juga tidak menjelaskan apa penyebab kematiannya, mana rekam medisnya, apa semua nggak menjelaskan sama kita. Sementara kuasa hukum klinik mengklaim prosedur sedot lemak korban sudah sesuai prosedur meski dalam prosesnya korban sempat kejang dan pingsan. Pihak klinik juga menyebut korban tidak jujur soal kondisinya yang baru tiba dari Medan. Padahal sebelum tindakan sedot lemak, pasien harus beristirahat minimal 1 hari. Supirnya nanya ke kita, ini gimana ini, kenapa customer saya? Nah, pas dia ngelihat, ya kita ceritakan lah, tiba-tiba supirnya itu ngasih tahu, oh iya Pak, itu Bu Elanya baru nyampe hari ini, hari itu juga. Padahal sebelumnya dia ke Amin, dia mengatakan bahwa dia di Jakarta sudah 2 hari. Aparat Polres Depok telah memeriksa 2 saksi, pemilik WSJ Beauty Clinic dan dokter yang melakukan tindakan sedot lemak korban. Hasil pemeriksaan, sudah kali kedua klinik tersebut diduga melakukan malapraktik. Sebelumnya tahun 2023 lalu, seorang perempuan melapor mengalami lebam di area lengan usai menjalani sedot lemak di WSJ Beauty Clinic. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. 2 selebgram ditangkap polisi karena mempromosikan judi online dengan bayaran hingga 4 juta per bulan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara di Tambora, Jakarta Barat, seorang warga ditangkap polisi karena menjual ratusan rekening untuk menampung uang hasil judi online. Selebgram berinisial SM dan MJ ditangkap tim unit Reskrim Polsek Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Keduanya diketahui mempromosikan situs judi online lewat akun media sosialnya. Keduanya mengaku mendapatkan bayaran sampai 4 juta per bulan dari mempromosikan judi online dan sudah berjalan selama 1 tahun. Polisi masih memburu pelaku lain yang mempromosikan judi online dengan melakukan patroli cyber. Sedang kita selidiki, terus dia melaksanakan kesepakatan nominal yang disepakati per postingan sekitar 800.000, dan setelah disepakati dan dia langsung melakukan endorse judi online di akun media sosialnya. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan terancam hukuman penjara 10 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Polisi mengamankan J, 34 tahun, karena terlibat jaringan perjudian online di Tambora, Jakarta Barat. Tersangka digelandang ke kantor polisi sekaligus sebuah brankas berisi barang bukti sejumlah handphone, laptop, buku tabungan, dan ATM. Pelaku menjual rekening-rekening bank milik warga di kawasan Jakarta Barat kepada sindikat judi online, di mana rekening akan digunakan untuk menampung transaksi kegiatan judi online. Buku maupun ATM yang ada di lokasi, kemudian ada 1 brankas dan ada beberapa biji handphone yang kita amankan, yang mana semua digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penampungan kegiatan judi online. Saat ini polisi masih mendalami kasus ini dan mengejar siapa bandar besar dari jaringan judi online ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kurangnya pasokan dampak musim kemarau menyebabkan harga cabai terus melonjak mencapai Rp100.000 per kilogram di pasar tradisional Purwakarta, Jawa Barat. Mak-mak mengeluhkan makin melejitnya harga cabai di pasar tradisional Pasar Rebo Purwakarta. Untuk cabai rawit merah kini dijual Rp100.000 per kilogram. Padahal normalnya di bawah Rp50.000 per kilogram. Kemudian disusul harga cabai rawit hijau yang dijual Rp70.000 per kilogram, padahal sebelumnya hanya Rp50.000 saja. Kenaikan harga cabai diduga akibat dampak musim kemarau yang menyebabkan petani gagal panen sehingga pasokan ke pasar berkurang.
Selain cabai, harga kentang juga naik dan dijual Rp22.000 per kilogram, padahal biasanya hanya Rp17.000 per kilogram. Pinginnya sih harganya turun lebih cepat gitu, Pak. Tapi tetap dibeli aja sekarang. Oh ya, kita kan butuh, jadi tetap dibeli. Dikhawatirkan kenaikan harga akan terus terjadi seiring dengan datangnya musim kemarau. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. Pohon beringin tiba-tiba tumbang saat gelaran Banjarnegara Culture Heritage. Akibatnya 5 pengunjung terluka, 4 diantaranya harus dievakuasi petugas ke rumah sakit. Pasca peristiwa itu, tim rescue BPBD Banjarnegara membersihkan pohon beringin tersebut. Selain menimpa warga, pohon tumbang juga menimpa sebuah mobil. Pohon tumbang diduga karena akarnya sudah lapuk. Meski demikian, polisi masih menyelidiki penyebab pastinya. Warga dihimbau untuk selalu berhati-hati saat berada di bawah pohon yang sudah tua untuk mengantisipasi hal serupa terulang. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews melaporkan. Menggunakan obeng, petugas damkar membuka bodi sepeda motor milik pengemudi ojol yang diketahui jadi tempat persembunyian ular di kawasan Tunggul Hitam, Padang Utara, Kota Padang. Saat dibuka, terlihat bagian ekor ular hingga petugas berusaha menangkapnya dengan tongkat penjepit. Evakuasi berlangsung dramatis selama 15 menit karena ular terus melawan dan sempat membelitkan tubuhnya di dalam bodi motor. Ular akhirnya ditarik paksa dari dalam motor dan segera diserahkan ke komunitas pecinta reptil untuk rehabilitasi sebelum dilepas liarkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, ditemani Ibu Negara Iriana. Dan berikut laporan reporter Salam Rahmat dari IKN. Ya pemirsa, hari ini merupakan hari pertama Presiden Joko Widodo berkantor di IKN atau Ibu Kota Nusantara, di mana dalam agenda pada hari ini Presiden Joko Widodo ini akan menerima audiensi atau tamu dan juga rapat di ruang kerja Presiden di kantor Presiden di IKN ini bersama dengan jajaran OIKN dan juga jajaran Forkopimda Kalimantan Timur. Sejatinya rapat yang digelar di Istana IKN ini akan sama halnya seperti yang dilakukan pada rapat-rapat yang biasanya dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta. Tadi dalam pernyataan juga kepada awak media, Presiden Joko Widodo ini menyebut bahwasanya Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Iriana semalam ini menginap di kantor Presiden, di mana tadi juga beliau menyebut bahwasanya memang belum nyaman atau juga belum nyenyak begitu mimpinya pada malam hari tadi, lantaran ini masih dalam tahap penyesuaian lebih lanjut. Dan tadi dapat kami informasikan juga kepada Anda pemirsa bahwasanya terkait dengan sidang Kabinet Perdana di IKN, Presiden Joko Widodo ini masih menunggu sejumlah menteri yang masih berada di luar negeri dalam kunjungan kerjanya terkait dengan Olimpiade Paris 2020 mendatang. Kami akan terus mengupdate informasi lebih lanjut terkait dengan kondisi terupdate di IKN pada hari ini. Dari Kalimantan Timur, Salam Rahmat, iNews melaporkan. Gaya hidup tidak sehat menjadi salah satu penyebab banyaknya pasien gagal ginjal anak yang dirawat di RSCM Jakarta. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lintasan News siang hari ini. Saya Desvita Bionda undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya hidup kurang sehat menyebabkan 1 dari 5 anak Indonesia berusia 12 hingga 18 tahun berpotensi mengalami kerusakan ginjal. Hal ini diungkapkan Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia usai dilakukan survei pada anak-anak. Survei sendiri dilakukan dengan memeriksa kondisi hematuria dan proteinuria pada urin anak-anak dan ditemukan adanya darah dan protein dalam urin mereka yang menjadi indikator kerusakan ginjal. Pemanis ini banyak sekali dijumpai pada soft drink yang terdapat di minimarket. Dan ini bisa ratusan jenisnya soft drink ini, minuman kemasan, baik berbentuk gelas maupun botol. Yang ini tentu saja apabila dikonsumsi terus-menerus bisa sangat berbahaya bagi ginjal anak-anak kita.
Konsumsi makanan minuman manis, suka begadang, dan malas bergerak atau berolahraga menyebabkan obesitas dan diabetes yang menjadi pangkal segala penyakit termasuk penyakit ginjal. Orang tua diminta lebih mengawasi anak mereka dengan memperbanyak minum air putih. Hindari makanan dan minuman yang mengandung pemanis buatan, minum obat sesuai petunjuk dokter, dan rajin berolahraga. Anak-anak kalau dimarahin cuma ayah gimana gitu ya. Tapi begitu kita tahu ada anak sakit, ada ini, ada itu gitu, kita ingetin. Kemudian juga kontrol makanan lah ya, kita selalu ngingetin bahayanya gitu. Sejak dini anak-anak harus diberikan kesadaran untuk memperhatikan pola makan, pola gerak, hingga pola tidurnya agar mencegah obesitas, diabetes, ataupun gagal ginjal. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.